Memulai petualangan dalam game, kita yang memainkan seorang karakter akan diminta untuk memilih satu dari 3 starter yang ada. Starter Pokemon biasanya terdiri dari 3 tipe utama yang saling membunuh satu sama lain, yaitu tipe Grass dan dihantam oleh starter tipe Fire, dan kemudian dihantam oleh starter tipe Water. Mereka berputar sesuai kelemahan masing-masing. Memilih starter Pokemon terkadang adalah hal yang cukup sulit untuk dilakukan, karena biasanya setiap orang punya ciri tertentu dalam mengidolakan seekor Pokemon, dan starter Pokemon terkadang selalu terlihat keren dan tidak terlalu mengecewakan. 3 dari mereka memiliki sesuatu yang terkadang mengesankan untuk dimiliki. Disclaimer, di daftar ini semua starter yang masuk merupakan penilaianku pribadi ya. Ini sesuai apa yang terlihat dan bagaimana setiap orang juga menilai mereka sesuai penampilan mereka. Dan jika kamu tidak menyetujui daftar ini, ya itu sangat wajar. Jadi tambahkan saja starter mana yang menurutmu paling best sesuai pandanganmu. Seperti biasa, sebelum lanjut, tekan dulu tombol like-nya untuk membuktikan jika kamu masih mau channel ini terus menyajikan konten-konten terbaru di setiap harinya. Subscribe dan bunyikan loncengnya juga. Dan tunggu apa lagi? Mari kita masuk ke daftarnya. Let's go! Incineroar. Tubuh gagah muka kucing. Ini akan menjadi favorit penggemar yang menyukai Furry. Secara penampilan, Incineroar terkadang dikira Pokemon tipe Fighting. Namun sebenarnya tipe Dark padanya juga ya tidak salah sama sekali. Ia ganas dan menakutkan, sesuatu yang pastinya dimiliki oleh Pokemon kegelapan. Incineroar yang maskel cukup keren jika sedang bertarung. Sebuah generasi yang benar-benar mempertimbangkan ketampanan dan kecantikan. Incineroar juga punya kekuatan yang baik. Bahkan sebagian dari penggemar lebih banyak menyukai Incineroar daripada 2 starter lainnya. Tapi menurutku tubuhnya yang kekar juga kurang kusukai. Tapi karena dia kucing, ya akhirnya aku suka juga. Swampert. Baik dari fungsi dan desain, Swampert memberikan kepuasan tersendiri di generasinya. Tubuhnya yang besar sangat keren untuk dibawa dalam tim, apalagi dengan kegunaannya yang tidak mengecewakan. Warna biru Swampert adalah pendukung terbaik bagiku dan di mataku. Ini juga masih terlihat seperti Axolot, tapi sangat besar dan menakjubkan. Swampert juga cocok ketika berdiri dengan kaki dan tangannya, menyeimbangkan tubuhnya yang besar dengan setiap lengan dan kaki yang kokoh. Ada tanduk dan ekor yang lebar yang semakin mengesankan untuk starter Pokemon yang kuat. Dan di satu sisi ia juga tetap terlihat manis saat tersenyum, jadi nggak serem-serem amat lah. Feraligatr. Mungkin starter Gen 2 paling berguna sepertinya adalah Pokemon ini. Selain diuntungkan dengan Gym Leader dan Elite Four, Feraligatr juga memiliki fungsi yang baik dalam menggunakan HM di generasinya. Selain itu, ya ini semua karena penampilannya yang sangar dan tentu saja warna birunya. Karena Feraligatr adalah buaya, maka wajar jika tubuhnya terlihat ganas. Tapi bentuk awalnya adalah starter yang lucu dan menggemaskan. Jadi saat melihat bentuk Feraligatr yang terlihat ganas ini, kita juga tidak akan terlalu takut karena bayangan tentang bentuk awalnya akan mengurangi sisi kejamnya. Blaziken. Dikejar induk ayam mungkin udah biasa, tapi gimana ceritanya kalau kita ditendang, ditinju, dan bahkan dibakar oleh seekor ayam? Blaziken membakar tubuhnya sendiri, jadi kayaknya dagingnya udah mateng sempurna. Untuk penampilan Blaziken memang tidak usah diragukan lagi. Setiap orang jatuh cinta dengan tubuhnya yang kuat. Ia membuka starter tipe Fire Fighting yang kemudian turun-temurun di 2 generasi selanjutnya. Namun dengan desain Blaziken yang kokoh, setiap orang sepertinya tertarik untuk memeliharanya. Apalagi mengetahui fakta jika Torchic imut banget. Jadi dengan tingkat kedewasaan yang menakjubkan, Blaziken menghadirkan desain yang lebih unik. Dan faktanya ia terinspirasi dari hewan yang banyak ditemukan di bumi, tapi tidak banyak ditemukan di Pokemon, yaitu ayam. Samurott. Berbicara Samurott, ia merupakan salah satu Pokemon starter di generasi kelima. Dan uniknya generasi ini benar-benar cukup unik tapi juga aneh saat mendesain evolusi tahap akhir Pokemon mereka. Snivy yang berkaki jadi nggak punya kaki. Tepik yang berjalan dengan 4 kaki jadi berdiri. Dan Oshawott yang berjalan dengan 2 kaki jadi merangkak. Mungkin ini sudah menjadi konsep bagi generasi mereka. Tapi Samurott adalah sesuatu yang mengesankan. Meskipun tidak lagi berjalan dengan 2 kaki, Samurott tetap menakjubkan untuk dipandang apalagi dengan kerang atau senjata yang menempel di tubuhnya. Varian regionalnya dari Hisui Region juga menakjubkan. Infernape.
Pertama kali melihat Infernape, ini mengingatkanku pada film Gerak Sakti yang ditayangkan di televisi. Jadi tanpa menghilangkan esensi tentang Gerak Sakti, Infernape memang sudah mengesankan. Karena memang pada dasarnya ini adalah starter primata, maka tidak mengherankan jika jiwa manusiawinya juga cukup terasa lebih kental. Apalagi dengan armor atau desain yang berdiri dan diberikan bagian tubuh yang seperti berpakaian. Api yang berkobar bagaikan rambut tersebut menjadi nilai plus karena menambah kesan kuat di tubuhnya. Warna kulitnya yang juga seperti serasi dan nggak merah-merah amat lah karena mengingat ia makhluk primata. Decidueye. Rowlet adalah burung hantu yang sangat-sangat lucu, apalagi dengan tubuhnya yang tidak terlalu berwarna rumput. Jadi ya, ini membuat ia tampak simpel tapi tidak mengecewakan sebagai starter. Decidueye evolusi terakhirnya benar-benar mengejutkan banget. Yang mengubah tipenya di tahap akhir ini dan memberikan desain yang lebih dingin dan pahlawan banget. Tubuhnya yang berdiri kokoh diberikan sayap lebar dengan jari di ujungnya. Dan yang semakin menakjubkan adalah tutup kepalanya yang total ini sangat menakjubkan. Tambah ganteng banget jadinya ya kan? Dan Decidueye juga adalah pemanah yang terampil, membuat tampilannya semakin berkelas dan pastinya rugi kalau nggak manja-manja sama pahlawan kita ini. Greninja. Yang nggak usah ditanya, kalian juga pasti suka banget sama starter yang satu ini. Greninja memang sudah dari awal diperkenalkan dan menarik banyak orang. Tampilannya yang simpel yaitu katak memang terdengar biasa aja. Tapi mengingat ia adalah ninja, maka kamu akan menemukan unsur ninja di desainnya. Sifatnya yang tampak tenang membuat kamu akan merasa bangga apabila ia sedang di sisimu. Karena kapan lagi akan ada ninja di samping kita. Tubuhnya yang berwarna biru tua adalah warna sempurna untuk tipe water dan juga darknya. Sesuatu yang seperti lidah dililitkan di lehernya. Dan ada tato kecil berbentuk shuriken yang membuat desainnya lebih keren. Charizard. Deretan starter paling banyak penggemarnya dan sangat terkenal selalu berkaitan dengan Charizard ataupun Greninja. Tubuhnya yang merupakan drakonik akan membuat pemain yang di masa itu kebanyakan laki-laki cukup mengidolakannya. Ditambah lagi penampilannya di anime yang memang menonjol secara keseluruhan. Charizard menempatkan dirinya di posisi paling mudah diingat dalam franchise Pokemon. Karena memang ya kan kapan lagi coba kita bisa mendapatkan naga ya meskipun bukan naga ada di deretan starter Pokemon. Sayap lebar Charizard akan membuat Pokemon manapun menatapnya dengan rasa terpukau. Inteleon. Garis evolusi Inteleon adalah definisi kedewasaan yang sesungguhnya, di mana Shovel yang suka menangis berubah menjadi remaja yang dingin dan kurang terbuka, hingga jiwa dewasanya mulai tumbuh dan memiliki tujuan hidup yang besar hingga berubah jadi Inteleon yang menakjubkan. Nama dari starter ini saja sudah cukup menjelaskan sekeren apa dirinya. Meskipun kurus, tapi Inteleon adalah gambaran tepat tentang imajinasiku saat menembak dengan jari seperti pistol dan berpura-pura menjadi seorang intel. Dan itulah Pokemon starter dengan desain terbaik menurutku. Semuanya sangat bagus. Tapi sebagai penggemar, pastinya kita boleh dong memilih beberapa di antara mereka untuk menjadi Pokemon favorit di pihak kita. Kamu pastinya juga punya pendapat. Jadi tidak masalah jika di daftar ini tidak sesuai dengan ekspektasimu. Baiklah, semoga kalian terhibur dengan video hari ini. Dan kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan pendapatmu, tulis saja di kolom komentar. Maaf jika ada kesalahan kata atau ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Ataupun ada yang mungkin ketinggalan dalam mendeskripsikan mereka, bisa bantu perbaiki. Dan kalau begitu aku pamit dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!